Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah tabaraka wa taala yang tentunya berkat limpahan rahmat Allah, kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan taufik dan hidayahnya untuk bisa bermajelis dalam salah satu majelis zikir, majelis ilmu yang semoga senantiasa Allah berkahi, dan kita tentunya senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan untuk mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang semoga senantiasa menambah iman kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah cinta kita, dan tentunya menambah kualitas ibadah kita. Dan tentunya dari situ kita mengharapkan cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, ya. Karena ya sebagaimana sebagian ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang terpenting itu bukan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana Allah itu cinta kepada kita. Kalau setiap orang mengaku cinta Allah itu mudah, dan mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan persepsi masing-masing. Tapi tidak semua cara, ya, dan tidak semua penafsiran tentang ibadah itu mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Ekspresi, ya, cara mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan cinta Allah, ya, adalah cara-cara yang memang sudah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada manusia, kepada orang-orang, jika kalian memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cinta kepada Allah, jujur cintanya kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Baru yuhibbukumullah. Kalau sudah mengikuti Nabi, wujud ekspresi cinta kita kepada Allah adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau tuntunkan dari akidah dan ibadah serta muamalah, baru setelah itu buahnya adalah yuhibbukumullah. Baru Allah itu cinta kepada kalian, ya, baru Allah cinta kepada kalian. Jadi semua cara untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah harus disesuaikan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita tentunya mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa senantiasa mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi Alaihi Wasallam. Kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan
pada tafsir surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Humazah. Ya, surat Al-Humazah. Yang kalau secara makna Al-Humazah itu ya dari kata Al-Hamz, ya, Al-Hamzu, yang kurang lebih maknanya itu mengumpat. Makanya biasanya kalau dalam Quran terjemah Al-Humazah itu diterjemahkan pengumpat, orang yang senang menggibah, menggunjing. Dan ini surat yang Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Dan identik kalau surat turun di Mekah itu sebelum Nabi SAW hijrah, ya, itu identik dengan isinya berupa banyak ancaman. Ya, makanya para ulama itu membedakan karakter surat-surat yang Makkiyah, ya, yang turun di Mekah, dengan karakter surat-surat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Kalau surat yang turun di Mekah itu karakternya lebih tegas, lebih menunjukkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekufuran, kemaksiatan. Itu karakternya surat-surat yang turun di Mekah. Al-Humazah ini nanti juga menggambarkan ancaman, ya, intinya menggambarkan ancaman kepada orang-orang yang senang mengumpat, mencela, cinta harta. Kalau surat-surat yang turun di Madinah itu cenderung lebih lebih lunak, ya, dan lebih banyak perintah-perintah untuk ibadah. Kenapa? Karena ketika surat itu turun di Mekah, memang arah tujuannya itu kepada orang-orang yang menentang Nabi SAW. Diarahkan kepada orang-orang yang menentang Nabi. Jadi butuh gaya bahasa yang lebih lugas, lebih tegas. Beda ketika surat itu turun di Madinah. Surat turun di Madinah itu kebanyakannya diarahkan kepada para sahabat yang memang sudah masuk Islam, sehingga sifatnya tinggal mengarahkan, memerintahkan instruksi untuk ibadah. Ya, makanya banyak ibadah-ibadah, ya, selain daripada sholat, ya, puasa, kemudian ketentuan-ketentuan zakat, haji, ya, itu turunnya di Madinah. Adapun di Mekah itu lebih banyak berisi tentang ancaman-ancaman terhadap neraka khususnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini dalam surat Al-Humazah, ya, kita baca sepintas beserta dengan mungkin makna ringkasnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap humazah dan lumazah. Biasanya kalau di dalam Al-Quran terjemah itu bunyinya pengumpat dan pencela, ya. Celakalah bagi para pengumpat dan pencela, tukang gunjing dan yang senang mencela orang lain. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi yaitu orang yang jama'a mengumpulkan malan harta, ya, senang mengumpulkan harta, wa addadahu dan senang menghitung-hitungnya, ya, kerjaannya itu senangnya mengumpulkan harta, memperkaya diri dan selalu sibuk untuk menghitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka, ya, yahsabu, dia menyangka, anna, bahwasannya, malahu, hartanya itu, akhladahu,
bisa menjadikannya kekal. Ya. Jadi kalau kita ungkapkan pakai bahasa Jawa, ya ujar-ujare gitu ya. Menurut dia, kalau hartanya banyak itu matinya lama gitu. Umurnya panjang. Maksudnya seolah-olah dia itu bukan orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan hidupnya senantiasa adem, ayem, tentram, sejahtera. Itu prasangka banyak orang yang ketika hartanya banyak lupa bahwa yang namanya kematian itu bisa datang kapanpun. Dia pikir hartanya itu bisa menambah usianya panjang. Kalla, maka Allah tegaskan kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Ya. Sangat berbeda dengan apa yang mereka sangka. La yumbadanna fil hutamah. Orang yang justru terlalu sibuk mengumpulkan harta, sibuk sampai banyak menghitung-hitung, ya. Bahkan mungkin menyangka bahwa dia itu dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi la yumbadanna fil hutamah, justru dia itu dilemparkan ke dalam neraka. Dan nerakanya disebut dengan nama hutamah. Ya. Apa arti hutamah? Ya. Kenapa neraka disebut dengan istilah hutamah di sini? Hutamah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Hiya ismu sifatin min asma'in nar li'annaha tahtimu man fiha. Jadi kata hutamah itu dari kata hatama yahtimu. Ya, hatama yahtimu yang maknanya di sini oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan tahtimu man fiha. Neraka itu menghancurkan semua yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, yang dimasukkan ke dalamnya hancur. Itulah makna dari kata al-hutamah. Ya, neraka yang menghancurkan. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Ya. Hutamah itu adalah nerakanya Allah yang dinyalakan, allati taqali'u 'alal afidah, yang menembus, membakarnya itu menembus sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Dan neraka hutamah itu, ya, itu atas orang-orang yang ada di dalamnya muqsadah, tertutup. Ya, jadi sulit, nggak mungkin keluar. Ya. Fi amadim mumaddadah. Ya, orang-orang itu teradab di tiang-tiang yang panjang. Ya, meskipun bagaimana wujud bentuk hakikatnya azab neraka di tiang-tiang memang sulit untuk kita visualisasikan, ya, karena ini perkara gaib. Tapi sekedar Allah mengabarkan, ya, orang-orang itu diadab di tiang-tiang. Sebagian ulama, ya, ada yang menafsirkan maknanya itu uyud as-siqam, jadi ikatan yang begitu kencang, diikat di tiang dengan ikatan yang kencang, nggak bisa lepas. Maka ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Humazah ini, yang sebetulnya intinya adalah peringatan yang ditujukan kepada, ya, orang-orang yang senang merendahkan, menghina, melecehkan, ya, mengumbar aib, ya, khususnya aib-aib orang-orang yang beriman, sesama muslim, ya. Disebabkan apa? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kelebihan, khususnya kelebihan harta. Ya. Karena kaya, diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa
rizki itu hakikatnya semua datang dari Allah, ya, tapi dia merasa ini usaha saya. Ya. Akhirnya apa? Mudah untuk merendahkan orang-orang yang mungkin dari segi rizkinya jauh berbeda. Yang padahal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak diukur dari harta, jabatan, kedudukan, dan yang semacam itu. Dan celakanya lagi di sini, sebagian orang yang mungkin banyak hartanya pada akhirnya lebih banyak mengutamakan urusan hartanya daripada urusan agamanya. Akhirnya bermunculanlah orang-orang yang menjual agamanya demi memperkaya diri, memperbanyak hartanya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk beramal, kata Nabi, sebelum datangnya cobaan. Ya, banyak cobaan, banyak godaan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hingga nanti ada orang yang disebabkan ujian itu, cobaan itu, ketika di pagi hari dia masih mukmin, tapi sore hari dia sudah kufur, keluar dari Islam. Atau sebaliknya, sore harinya masih mukmin, beriman, ternyata pagi harinya sudah kufur. Kok bisa begitu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Karena menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Ya, menjual agamanya karena kenikmatan dunia. Dan itu akan banyak kenyataan seperti itu. Nah, kita sebelum bahas rincian-rincian contoh dan lain sebagainya, di sini kita ambil poin-poin pelajaran yang ada dalam surat Al-Humazah ini. Ya, sebetulnya inti pelajarannya itu ada dua. Ya. Jadi di sini satu adalah peringatan tentang sikap merendahkan, ya. Dan dua, peringatan terhadap sikap sibuk dengan harta. Ya. Peringatan terhadap sikap merendahkan orang lain dan peringatan terhadap sikap sibuk dengan harta. Pertama di sini masalah merendahkan orang lain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua istilah. Istilah humazah dan lumazah, yang tadi terjemahkan humazah itu pengumpat, menggunjing, ya. Dan lumazah itu maknanya pencela. Kalau pencela itu berarti nyata di depannya langsung, ya. Menghina di depan orangnya, ya. Kalau menggunjing berarti mengumbar aib tapi di belakang orangnya, ya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-12, ya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian itu menggunjing, ya, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang, ya, kalau seandainya ada orang yang makan bangkai saudaranya sendiri? Jadi digambarkan orang yang senang menggunjing itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri, ya, makan bangkai saudaranya sendiri. Dosanya kayak gitu kurang lebih. Fakarihtumuh, dan kalian itu pasti jijik. Jadi buruknya perbuatan menggunjing, menggibah
itu kurang lebih sama seperti orang yang makan bangkai manusia. Jadi perbuatan yang kotor, menjijikkan. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu tidak hakikatnya ghibah itu apa? Ya, hakikatnya ghibah apa? Menggunjing itu apa sebetulnya? Maka Nabi jelaskan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Jadi kalian itu menyebut-nyebut saudaramu, ya, atau tentang saudaramu perkara-perkara yang dia tidak suka, ya, perkara-perkara yang dia tidak suka. Ya, tentu kalau disebutkan aibnya nggak ada orang mau, ya. Baik aib itu, celah itu dari sisi fisiknya, jasmani, maupun aib atau celah itu dari sisi akhlaknya. Karena aib itu ada dua, ada aib yang khuluqi, ada aib yang khalqi. Ya, aib khuluqi itu berarti aib celah dalam akhlaknya. Ya, ada aib yang khalqi, khalqi itu berarti dari sisi fisiknya. Ya. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Setiap kita pasti punya akhlak yang nggak disukai sama orang lain, pasti. Ya. Itu kekurangan kita manusia. Ya. Ada hal-hal yang nggak disukai. Ada juga di antara fisik kita yang juga kurang, ya. Sedikit ataupun banyak. Ya. Maka selagi tidak ada sebuah keperluan mendesak untuk membahas kekurangan orang lain, maka jangan sampai kita bahas. Ya. Selagi tidak ada keperluan, ya, untuk membahas aib atau celah orang lain, maka jangan dibahas. Loh, berarti ada kalanya kita perlu ada kalanya kita perlu membahas aibnya orang dengan satu tujuan yang baik. Apa? Ingin merubah aib tersebut. Apalagi ketika aib atau celah itu memang berdampak, ya, punya imbas kepada orang lain. Ya, kadang kita perlu dan itu nggak masalah. Contoh, ya, contoh real ini. Kejadian, ya, di sebuah masjid, ya, sebuah masjid. Nuwun sewu. Dalam sholat jamaah itu ada satu jamaah, ya, di sebuah masjid di pedesaan. Ada satu orang jamaah yang, mohon maaf, yang dia kalau sholat itu badannya selalu bau. Badannya selalu bau. Dan yakin tidak akan nyaman sholat di belakang orang, di samping orang tersebut. Badannya selalu bau dan mulutnya juga selalu mengeluarkan bau. Ya. Kelihatan sekali kalau sudah sholat qomat, ya, sudah qomat, ini orang jamaah nunggu, ini orang mau berdiri sebelah mana. Nah, kalau berdiri nanti di pojok sebelah sana, ke sana misalkan, ya, orang-orang berebut sebelah sana nanti. Tapi kalau dia sendirian juga kan rikuh, ya. Kok ditinggalkan sendirian di situ? Kalau dibiarkan bagaimana? Kan tidak nyaman akhirnya situasi masjid seperti itu. Ya. Orang hanya bisa menunjukkan sikap-sikap yang tidak nyaman itu, sikap-sikap yang seolah-olah menghindar, dan itu membawa, ya, karena tidak mengerti. Ya. Jangankan bau badan, bau mulut. Ya. Nabi SAW saja kan perintahkan orang yang mau sholat ke masjid itu jangan makan bawang. Kenapa? Bawang mentah, ya, bukan bawang matang. Gitu. Kalau bawang matang masakan kita rata-rata pakai bawang semua, gitu ya, yang mentah gitu. Karena kalau bawang bombay mentah itu, wah, baunya luar biasa, Pak. Ya.
Dicoba ya monggo. Bawang bombay mentah itu kalau dimakan, masya Allah ya, 3 hari bisa baunya nggak hilang-hilang. Jenengan mau sikapan pakai pasta gigi itu tetap sisa baunya. Nabi katakan, barang siapa yang baru makan bawang, jangan mendekat ke masjid. Ya. Jangan mendekat ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu ya, dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Ya, bau mulut itu terganggu kita, Pak. Ya. Lagi sholat jamaah enak-enak, serang, bau kan nggak enak. Manusia terganggu, ternyata malaikat juga terganggu. Maka dari situ kemudian dibawa kepada kasus-kasus yang lain, mulai dari bau mulut, bau badan, dan lain sebagainya. Sehingga para ulama katakan, nuwun sewu, kalau misalkan ada orang punya sakit, ya, misalnya contoh, dan kemudian sakit itu sampai menimbulkan bau mulut yang tidak bisa hilang, misalnya kan mungkin ada ya, mungkin orang yang karena sakitnya kemudian bau mulutnya jadi nggak enak, sulit dihilangkan, atau mungkin mengeluarkan bau badan misalnya, yang berpotensi mengganggu jamaah. Ya. Maka para ulama katakan lebih baik bagi yang seperti ini sholatnya di rumah. Ya, sholatnya di rumah. Kenapa? Karena ketika ke masjid, ya, dia mendapatkan kebaikan, tapi orang lain mendapatkan keburukan. Banyak yang mendapatkan keburukan, yaitu ketidaknyamanan dan ketidakkhusyuan di dalam jamaah. Maka satu kebaikan mengorbankan banyak orang. Ketika dia sholat di rumah, orang lain terhindar dari keburukan, dan orang yang sholat di rumah ini pun tetap mendapatkan kebaikan sholat jamaah jika memang dia sudah terbiasa sholat jamaah di masjid. Tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Ya, kenapa? Man maridha aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, barang siapa yang safar atau sedang sakit, maka tetap dicatat utuh pahala yang biasa dia amalkan. Lagi sakit, nggak bisa ke masjid karena nuwun sewu kondisi badan atau mungkin bau mulutnya tidak enak. Sholatnya di rumah, tetap pahalanya pahala jamaah. Kalau memang sudah biasa sholat jamaah sebelumnya, dia tetap mendapatkan kebaikan dan orang lain pun terhindar dari keburukan. Ya. Itu contoh. Maka tadi kasus tadi, kalau kemudian cuma digunjing, itu nggak ada manfaatnya. Tapi ketika dibahas, ini gimana kita menyikapi, ya, bapak yang satu ini disikapi dengan bijak, dibiarkan juga efeknya negatif, ya, cuma digunjing saja juga semakin negatif, maka silahkan dibahas yang baik, mungkin diberi pengertian lewat keluarganya dan sebagainya, supaya kalau sholat mungkin bersih-bersih badan dulu, ganti baju yang wangi, pakai minyak wangi misalkan, lewat keluarganya, mungkin lewat istrinya, mungkin lewat anaknya atau siapa yang sekiranya omongannya didengarkan, supaya nggak tersinggung. Mungkin kalau langsung ya, Pak Nun Sewu Pak, awaknya jangan lagi mampu jadinya Pak, wah ya repot, mungkin tersinggung, ya. Apalagi kalau terang-terangan, ya. Dipikirkan, kita tahu semua, bapak ini kurang buat nyaman buat kita, gimana nih caranya? Ini pembahasan menyebutkan aib orang pasti, karena memang yang dibahas aibnya. Bagaimana cara kita menghilangkan aib tersebut? Itu contoh, ya, diantara keperluan kita menyebutkan aib orang untuk tujuan yang positif. Tapi kalau nggak ada keperluan, ya nggak usah dibahas. Ya. Celah-celah yang sekiranya tidak menimbulkan efek negatif di masyarakat, ya, tugas kita adalah menutupnya. Tutup rapat-rapat, ya, ditutup rapat-rapat. Dan Allah sudah memberikan ancaman di sini, celaka bagi orang yang mengumpat, ya. Dan mengumpatnya di sini oleh para ulama, ya,
Ada yang humazah, ada yang lumazah. Ya, lumazah itu memang disebutkan salah satu penafsirannya, kalau humazah tadi sembunyi-sembunyi di belakang, kalau lumazah itu terang-terangan. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa al-humazah itu maknanya mengumbar aib manusia tapi dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Sedangkan kalau lumazah itu menyebutkan aib manusia dengan lesan. Ya, itu diantara penafsiran para ulama. Humazah itu menyebutkan aib manusia tapi dengan bahasa tubuh, gerakan tubuh kita. Karena diantara gerakan tubuh kita ini ada yang dipahami. Ya, contoh aja, contoh ya. Ini insya Allah paham semua gerakan kayak gini. Untuk menunjukkan apa? Kurang akalnya, kan gitu. Itu sudah terhitung kalau seandainya maksud dan tujuannya ya. Ini semua tergantung kepada maksud dan tujuan. Mungkin ada kalanya maksud tujuannya baik, maksudnya gini-gini tuh supaya orang hati-hati gitu. Hati-hati yang ini tuh nggak beres gitu. Ya kalau tujuannya baik nggak apa-apa. Ya. Memperingatkan orang supaya hati-hati. Tapi kalau tujuannya cuma sekedar untuk menghina-hina, ya nggak bagus. Ya. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Aisyah berkata kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Aisyah manusia biasa, beliau istri Nabi tetap manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan. Beliau mengatakan kepada Nabi, hasbuka Safiyah kada wa kada. Jadi Safiyah itu untukmu wahai Rasulullah seperti ini. Jadi isyarat ya bahwa dia itu orangnya pendek, tapi pakai gerakan tangannya untuk menunjukkan dia itu pendek. Enggak mengatakan dengan lesannya Safiyah itu pendek, enggak, tapi dengan gerakan tangannya menunjukkan pendek. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mendengar kalimat itu, melihat gerakan itu dari Aisyah, beliau mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Engkau wahai Aisyah sudah mengeluarkan ucapan, ya, padahal bentuknya gerakan dari mengeluarkan ucapan. Seandainya ucapan itu dicampurkan ke air laut, semua air laut itu tercemar. Seandainya itu ada baunya, ada warnanya, ya, saking tajam baunya dan saking pekat warnanya, seandainya dicampurkan ke air laut kotor semua. Itu gambaran betapa besarnya dosa yang keluar dari lisan, bahkan dari gerakan tubuh, ya, sekedar untuk menunjukkan kekurangan orang, ya, tapi tanpa ada maksud dan tujuan yang positif. Dan itu selain masalah dosanya besar, ya, selain masalah dosanya besar, maka ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau bersabda, fa innahu man ittaba'a auratahu yattabi'illahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari, mengumbar aurat, aib orang lain, aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mudah untuk mendapatkan aib kita, aib orang tersebut. Jadi orang yang senang mencari-cari aibnya, celahnya orang lain, Allah pun akan temukan pasti aib orang yang senangnya seperti itu. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahuhu fi baitihi. Dan barang siapa Allah temukan celahnya, aibnya, maka Allah akan buka, Allah umbar juga, sekalipun orang itu ngumpet di rumahnya, ya.
Orang yang senang menggunjing, menyebutkan celak orang, aib orang lain di belakang tanpa ada tujuan yang benar, tujuan yang positif, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Karena dia senangnya buka aib orang, Allah pun buka aibnya, gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Mau ditutup serapat apapun, ngumpet di rumahnya, ya, ditutup serapat mungkin, menghindar dari masyarakat, mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk buka aibnya. Ya. Apalagi hari ini, ya, yang namanya sarana untuk tersebarnya berita itu mudah luar biasa. Ya. Maka itu balasan. Barang siapa yang masih ingin ditutup aibnya, aib kita itu, celah kita itu banyak sekali, dosa kita juga banyak. Ya. Barang siapa ingin ditutup celah dan aibnya, dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka serapat mungkin kita tutup celahnya orang lain. Ya. Tutup celahnya orang lain. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, barang siapa menutup aibnya sesama muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di akhirat pun nggak akan dibuka, ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita jeda dulu untuk adzan. Nanti kita akan sambung kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kalau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fenomena stiker di WhatsApp, apakah kita termasuk berdosa ketika kita menyimpan stikernya, foto teman-teman kita, ya, kemudian sewaktu-waktu kita share ke grup, apakah itu termasuk dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stiker tapi bentuknya foto teman-teman, kemudian di-share. Ya, sempat memang terjadi, ya, ini yang saya alami pribadi. Ya. Jadi ketika entah foto itu juga mungkin ada yang sampai teredit, ada yang tidak juga. Tentu kalau yang sampai diedit itu jelas nggak boleh. Ya, kalau sampai diedit ditambahin apa gitu misalnya, misalkan contoh, ya, ada rambutnya kok dibikin gundul misalnya, mungkin dibuat lagi ngapain gitu, nanti itu nggak boleh, karena itu masuk ke dalam masalah menggambar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kasus kontemporer dalam masalah menggambar. Ya, karena Nabi mengatakan asyadun nas yang adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Ya. Orang yang termasuk adabnya cukup berat nanti di hadapan Allah pada hari kiamat adalah yang senang gambar. Gambarnya itu gambar manusia, melukis, gitu, hewan. Ya. Kalau cuma sekedar gambar bangunan, pemandangan nggak apa-apa. Jadi kalau sampai ngedit foto, termasuk di situ para ulama katakan ngedit foto orang yang mungkin hidungnya nggak mancung dimancungin gitu, mungkin kulitnya utang diputihkan, itu termasuk yang diharamkan. Kalau sampai terjadi proses editing itu nggak boleh. Nah, gimana kalau sampainya murni foto, ya, murni foto, ya baik itu mungkin akhirnya di medsos jadi stiker bentuknya, atau mungkin foto biasa gitu, ya. Tentu Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau bicara untuk memastikan saya nggak berani, tapi memang sebatas fenomena yang saya alami dengan teman-teman. Ya,
ternyata memang ada sebagian itu tidak berkenan ketika foto-foto itu disebarkan. Ya. Jadi sifatnya untuk menjaga kehati-hatian saja, menjaga kehati-hatian, ya, supaya juga dalam rangka kita menjaga kehormatan saudara kita. Karena begini, di antara hal-hal yang diperingatkan oleh para ulama, di samping sisi kita menjaga kehormatan, menjaga keselamatan, ya, menjaga keselamatan. Kalau menjaga kehormatan gini, karena kadang-kadang foto itu khawatir nantinya disebar-sebar mungkin dalam maksud tujuan untuk guyon, bercanda, khawatirnya di situ. Lalu kalau jadi bahan guyon, bahan candaan juga akhirnya kita merusak kehormatan orang. Keselamatan dari mana? Gini, dikhawatirkan karena pada hari ini kita nyebar stiker foto itu tersebarnya bisa cepat sekali. Dan tidak semua orang itu memiliki adab ketika mengomentari foto, mengomentari gambar. Sehingga ketika foto itu mungkin dilihat oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana adabnya untuk memuji atau mungkin berkomentar, mungkin lisan ini kurang terjaga, ya, tidak menyebut asma Allah, tidak menyebut masya Allah, subhanallah. Ya, mungkin kalau orang yang ganteng, masya Allah orang yang ganteng. Orang yang jelek, ya jangan na'udzubillah ya. Ya nggak usah ngomong apa-apa gitu maksudnya. Akhirnya apa? Khawatirnya di antara sekian banyak orang yang berkomentar itu bisa menimbulkan bahaya terhadap orang yang dikomentari. Di mana Nabi SAW menyebutkan ada sebuah fenomena namanya fenomena ain. Ya, ain itu sebuah kejadian, peristiwa, keburukan yang disebabkan karena pandangan mata. Ya, dan itu memang kata Nabi, al-ainu haq. Al-ainu haq. Pengaruh mata itu benar adanya, kata Nabi. Pengaruh mata itu benar adanya. Tapi tidak terjadi pada semua orang. Di mana ada sebagian orang yang karena tidak bisa menjaga lesannya, contoh. Sebagian kalau di negeri Arab itu sangat peka dengan masalah seperti ini. Sangat peka. Jadi ketika misalnya orang ya badannya bagus, atletis gitu. Kemudian ada orang sebetulnya mungkin dia hasad gitu, malah dia nggak seneng gitu melihat orang kok badannya begitu gitu. Akhirnya dia mengeluarkan pujian-pujian gitu. Tapi sebetulnya dia nggak seneng gitu. Atau mungkin malah dia mengeluarkan celaan-celaan juga bisa. Gitu. Nah karena ucapan-ucapannya itu sesuatu keburukan terjadi pada orang yang dikomentari. Entah sakit atau mungkin terjadi kecelakaan atau apa, itu yang kita hindari. Sehingga memang dalam masalah menyebarkan foto, baik bentuk format apapun, ya, terutama foto orang, ketika memang tidak ada hajat yang sekiranya perlu sekali, ya, bahkan termasuk foto kita pribadi, kalau tidak ada hajat untuk berselfie, bergroovy sampai disebarkan, ya, kalau sekiranya itu nantinya akan tersebar luas sekali, itu mungkin akan lebih aman ya, untuk kita hindari, lebih aman dari sisi itu ya. Meskipun kalau mengatakan nggak boleh, haram, saya juga tidak sampai berani untuk memastikan itu ya. Tapi hanya dari sisi namanya saddu dzari'ah, menutup celah-celah keburukan ya. Maka itu yang lebih aman untuk kita pilih ya. Sebisa mungkin kita menghindari foto-foto atau tersebarnya foto-foto tersebut, apalagi kalau nanti malah bisa berpotensi tujuan untuk guyon, bercanda, nah itu lebih tidak etis lagi tentunya. Jadi Allah alam, mungkin kalau dari saya hanya bisa mengatakan tentu hal itu dihindari, itu lebih baik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bertanya mengenai tadi disebutkan ayat mengenai mengumpulkan harta yang menghitung-hitungnya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pasal mengenai akut misalnya kedepannya untuk simak kebutuhan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini sisi ini yang belum kita bahas. Ya. Jadi masalah mengumpulkan harta itu kan pelajaran yang kedua dari sebetulnya. Sekaligus saja saya sampaikan di sini. Jadi memang pelajaran kedua kita adalah peringatan terhadap senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Sebetulnya dalam ayat ini itu, dalam surat Al-Humazah ini itu, arah pembicaraan atau arah ayat ini adalah kepada mereka yang memang ya sejak awal orientasi hidupnya itu harta. Satu, orientasi hidupnya harta, murni harta. Mereka hidup untuk cari harta, sibuk keseharian murni untuk harta. Bahkan mungkin mereka nggak peduli dengan ibadah, nggak peduli dengan akidah, nggak peduli dengan cara mencari hartanya halal atau haram. Ini arah ayatnya ke sana. Ya. Orang-orang yang memang tujuan utamanya tidak lain tidak bukan harta tok, dunia saja. Bukan berbicara masalah orang yang memang butuh harta atau butuh untuk menghitung hartanya. Ya. Realita hidup kita pasti butuh harta. Ya. Selama kita mencari harta itu bukan untuk tujuan memperkaya diri, ya. Bukan untuk tujuan memperkaya diri, sebetulnya itu bukan tujuan yang tercela. Kaya sendiri itu bukan tercela ya. Jadi orang kaya itu bukan tercela, enggak. Karena sahabat pun ada yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya. Di antara ulama pun kaya. Imam Abu Hanifah kaya dia. Ya, saudagar, pedagang kaya. Ya. Tapi dengan hartanya itu dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sebatas apa yang kita kumpulkan dan apa yang kita hitung, memang sebuah kebutuhan yang real, kemaslahatan dalam kehidupan kita. Kayak tadi disebutkan, mungkin kita nabung perhitungan, kita punya anak ya, kita nabung untuk anak kita sekolah, kebutuhan sekolah berapa, masa depannya mungkin seperti apa. Mungkin kita juga kepengen butuh rumah ke depannya, kita nabung, hitungannya harus tepat, ditambah dengan kebutuhan sehari-hari. Itu sebetulnya malah salah satu bentuk ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kehidupan sehari-hari. Selama hal itu tidak melalaikan kita dalam mencari ilmu, ya, tidak melalaikan kita dalam ibadah, ya, dan tidak melalaikan kita untuk tetap mencari rezeki yang halal, pada dasarnya nggak ada masalah. Ya. Maka mungkin di sini untuk akhir pertemuan kita, saya sebutkan satu hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya disebutkan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Ya. Dunia itu isinya ada 4 orang, 4 jenis orang katanya. Ya. Yang pertama apa? Rajulun razaqahullahu ilman wa malan. Pertama, orang yang dikasih rezeki ilmu dan harta. Ya, ilmu dan harta. Ilmunya ada, hartanya banyak. Ya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Orang ini dengan hartanya dan ilmunya, dia menggunakan harta untuk ketakwaannya kepada Allah dan senantiasa menyambung silaturahmi. Fahada bi afdhalil manazil. Maka orang ini manzilahnya, kedudukannya ini paling afdol. Nah, dikasih harta, dikasih ilmu. Jadi dengan hartanya dia tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, digunakan untuk yang positif-positif, dapat hartanya juga halal, ya, sebatas untuk dia mendapatkan dunia ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, warajulun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang yang dikasih rizki ilmu tapi enggak dikasih harta banyak. Ya. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi dia niatnya jujur. Wa qala law anna li mithla fulan mithla mali fulan la amiltu mithla amali fulan. Dan dia mengatakan andai kata, ya, andai kata saya punya harta kayak yang nomor 1, ya,
saya punya harta kayak dia, saya bisa melakukan hal-hal yang sama seperti dia. Kalau yang hartanya banyak kan bisa sedekah, bisa nyumbang ini, nyumbang itu. Ya. Yang cuma dikasih ilmu nggak ada hartanya, ya paling nggak dia cuma belajar mengamalkan ilmu tapi nggak bisa sedekah, kan gitu. Maka kata Nabi SAW, wa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua, karena niatnya jujur, maka pahalanya sama dengan orang yang pertama. Ya, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Orang yang ketiga, rajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Afwan, rajulun razaqahullahu malan wala yarzuqhu ilman. Yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Ya, dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Ya. Maka apa? Dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang Allah murkai, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, wa hadza bi akhbathil manazil. Ini derajatnya yang paling jelek. Ya, paling buruk. Dapat harta banyak tapi nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang keempat, wa rajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Orang yang nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Wa yaqulu law anna li mithla mali fulan la amiltu mithla amali fulan. Kalau aku punya, dia mengatakan, kalau aku punya uang banyak kayak orang yang ketiga, maka aku bisa melakukan banyak hal seperti yang ketiga ini. Maksudnya apa? Dia kepengen maksiat yang sama gitu. Mungkin yang punya duit tapi nggak bertakwa, mabuk-mabukan, berjudi dan yang lain sebagainya. Orang yang keempat, aku yo kepengen mabuk juga, kepengen judi juga, tapi nggak punya duit. Kalau aku punya duit banyak, aku akan lakukan seperti itu. Wa huwa biniyatihi fa ajruhu fa wizruhuma sawa. Maka orang yang keempat disebabkan karena niatnya, ya, dosanya sama dengan orang yang ketiga. Ya, dosanya sama dengan orang yang ketiga disebabkan apa? Niatnya. Nah, jadi pada intinya, ya, selama harta yang Allah rezekikan kepada kita, kita iringi dengan ilmu, kita gunakan untuk yang positif, ya, tidak melalaikan kita untuk belajar akidah yang lurus, belajar ibadah yang benar, dan selalu mencari harta dari cara yang halal, maka insya Allah tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini kiranya, maaf karena sudah bel untuk iqamah, maka kita cukupkan untuk pertemuan di malam hari ini. Banyak kekurangan tentunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi ilmu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.